Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Sumbangsal bersama kami Hendar Nun. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha mendatang. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ruzuan Effendi. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Semoga semuanya sehat. Ya, dan tetap harus dan sehat ya Pak. Semangat. Oke, Bapak, kalau tahu misalkan sekarang itu kan mau mendekati Idul Adha, Ya. tepatnya di 6 Juni. 6 Juni, Kalau menurut bahasa kalender ya Pak ya, Ya. seperti itu. Yang kami pertanyakan, bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi utamanya ya untuk memenuhi ketersediaan hewan kurban di Provinsi Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Hendarnon dan kemudian pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Perlu kami informasikan sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur Sumatera Selatan bahwa setiap tahun kita harus siap. Harus siap dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, dari segi kuantitas tentunya jumlah berapa banyak yang harus kita siapkan. Kemudian dari segi kualitas tentunya harus baik dan layak untuk menjadi hewan kurban. Nah, ini kita setiap tahun mempersiapkan itu dan setiap tahun juga kita perbaiki hal-hal yang mungkin tidak pas atau menjadi sesuatu atau ada keterlambatan atau ada kekurangan dalam hal kita edukasi KIE, komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat. Dan tahun ini kita jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan itu dan kita siap. Dalam kondisi sekarang hewan kurban tentunya tadi saya sampaikan kualitas, berarti harus sehat. Oke, tadi kan disebutkan ada jumlah dan kualitas. Ya. Jumlahnya seberapa banyak dan kualitasnya bagaimana? Jadi rata-rata di Sumsel ini di seluruh kabupaten kota untuk hewan kurban besar khususnya sapi itu lebih kurang 10.000 sampai 12.000 itu 10 setiap tahun. sampai 12.000 per tahun ya Pak? Per tahun. Per tahun. Dan di Kota Palembang sendiri itu hampir 5.000 setiap tahun. 5.000 hewan kurban. Hewan kurban. Itu sapi ini sama domba? hanya sapi. Hanya sapi. Hanya sapi. Tetapi untuk domba atau kambing itu lebih kurang 45.000 seluruh kabupaten kota. 45.000. Nah, kesiapan kita Sumatera Selatan itu kita setiap tahun itu mempersiapkan yang layak. Baik kualitas maupun dari segi kesehatan itu lebih kurang 20.000 di seluruh kabupaten kota. Yang layak 20.000. Jadi pemirsa jangan khawatir tentang hewan kurban. Tapi ada catatannya harus digarisbawahi, harus memenuhi syarat. Nah ini, begitupun kambing, domba, kita ada populasi kita Sumatera Selatan ini 450.000. 450.000 populasinya. Berarti untuk Sumatera Selatan ini tidak perlu pasokan dari luar dong kalau begitu? Kalau untuk kambing itu juga tidak perlu, tapi kalau untuk sapi biasanya bukan tidak perlu pasokan, tapi harus menyeimbangkan dengan kualitas tadi, karena harus sehat, harus cukup umur dan sebagainya. Oke, berarti daerah pasokan yang memenuhi untuk sapi ini untuk masuk ke Provinsi Sumatera Selatan itu dari daerah mana? Jadi begini, Pak Hendra, untuk sapi kurban biasanya peternak atau pedagang itu semua sudah mempersiapkan dari jauh hari. Nah, tentunya dari jauh hari itu perlu kami sampaikan kepada pedagang dan semuanya harus memenuhi syarat untuk lalu lintasnya. Oke. Nah, lalu lintasnya ini misalnya mereka mengambil dari Bali, karena biasanya banyak sapi Bali tuh. Iya. Dari NTB atau itu. Nah, tentunya harus dilengkapi oleh surat-surat keterangan. Apakah itu SKKH, apakah itu vaksinasinya, apakah itu
airtag penandaannya, itu semuanya harus dilengkapi dengan itu. Berarti sehingga berarti hewan-hewan kurban itu harus memenuhi secara administrasinya. Secara administrasi. Sudah ada berarti di daerah sebelumnya. Harus ada, harus ada. Jadi dia udah punya data. Oke. Ini sapi namanya Mawar misalnya. Iya. Nah, Mawar ini turunannya dari sapi Bali ini, dengan sapi Bali ini lahirnya sekian, ininya hari tanggal sekian. Itu di dalam airtag atau penandaan. Nah, kemudian juga tentunya di dalam penandaan atau airtag itu juga ada barcode-nya itu. Bisa kita lihat ada bahwa dia itu sudah vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin jembrana atau vaksin apa. Nah, dikuatkan lagi oleh analisa resiko dari dokter hewan di asal. Oh, dari daerah asal. Dari daerah asal. Mekanismenya seperti itu. Tapi alhamdulillah hampir pedagang sudah kita edukasi, dan sampai sekarang tidak ada atau belum ada yang kita khawatirkan ada yang datang ilegal. Oke, tanpa surat-surat seperti itu. Oke. Gitu. Kalau toh misalkan itu walaupun di sapi dari daerah asal sudah memenuhi secara administrasinya seperti itu, dari pemerintah daerah sendiri, dari Sumatera Selatan sendiri ada checkpointnya nggak untuk memeriksa kembali seperti itu? Jadi gini, untuk persyaratan lalu lintas biasanya kita menyarankan, dan di dalam surat penerimaannya itu di situ kita cantumkan agar mereka melakukan yang namanya karantina, atau terlebih dahulu sebelum masuk kandang, terlebih dahulu kita karantina terlebih dahulu, yang mungkin seminggu sampai 14 hari. Apakah dari pengirimannya sambil memulihkan? Oh iya. Sambil karena memulihkan, kan mengalami stres ya dalam sambil perjalanan. memulihkan. Iya. Nah, setelah tidak ada tanda-tanda dan kita cek, itu baru silakan dari yang pedagang atau peternak bisa dipasarkan. Bisa dipasarkan. Biasanya itu waktu pengiriman atau pengisian itu dari jauh-jauh hari, 6 bulan, bahkan ada setelah Lebaran Idul Adha sudah siap-siap untuk ngisi kembali, untuk persiapan untuk kurban tahun 2002 selanjutnya. Berikutnya, iya. Seperti Nah itu. Nah, tapi ada beberapa hal pemirsa yang perlu harus kita perhatikan. Itu binatang itu juga ada syarat-syarat dalam hal kurban. Iya, dia harus sehat, harus asuh itu aman, sehat, cukup umur, sama halal. Halal. Iya. Jadi utuh, maksud saya asuh itu aman. Iya, secara fisik utuh ya Pak ya, tidak cacat gitu, seperti itu. Kita juga berkoordinasi dengan MUI. Nah, fatwanya misalnya hewan yang sakit kemudian sembuh, apakah dia layak atau sah untuk menjadi halalan thayyiban sebagai hewan kurban, itu ada fatwanya. Jadi hampir semua yang bukan zoonosis, zoonosis itu adalah yang menular ke manusia, seperti rabies. Tapi kalau misalnya kena penyakit PMK, LSD, dan juga beberapa penyakit lain yang tidak menular, yang tidak terbawa untuk manusia, itu kalau dia tidak membekas, tidak menimbulkan bekas, seperti cacat kakinya, pincang, atau lain, itu sah. Sah. Jadi jangan khawatir pemirsa yang ingin melakukan kurban, kalau ada hewan ini dari PMK, ada kakinya mungkin ada bekas luka kan, bekas luka, tapi lukanya sembuh dan dia tidak pincang, itu sah. Oke, berarti itu untuk fatwa MUI itu ya, ada. Betul. Berarti pemerintah daerah juga menggandeng MUI untuk mengatakan bahwa hewan ini adalah halal, begitu ya, seperti hampir semua. Hampir semua. Dari kita tahan dulu Pak. Kita akan Oke. kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbangsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, tadi kan untuk melegalkan bahasanya seperti itu bahwa hewan ini halal, berarti dari pemerintah daerah juga menggandeng MUI seperti itu. Fungsinya, perannya apa di MUI berada di posisi itu? Oke, terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Dapat kami sampaikan bahwa tentunya kita ingin berkurban itu memang sesuai dengan kaidah. Ada syariatnya. Ada syariatnya Okay. yang halalan toiban. Nah, di samping tadi asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, tentunya ada beberapa persyaratan. Contoh misalnya, kita beberapa tahun yang lewat itu ada penyakit PMK, ada penyakit LSD atau cacar, ada beberapa penyakit yang semuanya itu bisa disembuhkan melalui vaksin, bisa kita antisipasi dan alhamdulillah MUI kita ajak menyampaikan bahwa kan ada beberapa persyaratan. Pertama, hewan itu harus sehat. Betul. Nah, sehat itu yang sehat bagaimana? Itulah fungsi dari MUI dari segi kaidah agamanya. Nah, sesuai dengan fatwa MUI, hewan yang dari sakit kemudian sembuh, tidak menimbulkan cacat, itu sah. Itu sah. Sah. Itu ada fatwa MUI-nya, bisa kita lihat ada fatwa MUI, saya mohon maaf, itu tahun 2022, 2003 juga ada yang mengatakan hal tersebut. Begitupun juga dengan penyakit LSD. LSD itu mungkin pemirsa lebih condongnya kepada cacar atau ada bentol-bentol di kulit. Itu kalau ada yang ngomongin penyakit lato-lato itu, penyakit istilah lokalnya. Itu sembuh dan itu tidak menimbulkan, tidak menjadi pemakan atau yang mengkonsumsi itu menjadi sakit. Tidak menular ke manusia. Okay. Tidak zoonosis, itulah. Nah, itu sesuai dengan fatwa MUI. Itulah gunanya bagaimana kita menggandeng MUI, menggandeng semua lapisan sehingga apa yang akan kita lakukan untuk beribadah, kurban, itu aman, kitanya nyaman dan sah secara hukum. Itu yang perlu yang harus kita sampaikan kepada seluruh pemirsa. Berarti pemeriksaan kesehatan itu sebelum hewan itu disembelih juga dilakukan dan pada saat setelah hewan juga disembelih itu juga dilakukan. Ya. Jadi gini, ada beberapa yang namanya pemeriksaan postmortem dan juga pemeriksaan lainnya. Sebelum kita menyatakan bahwa apa yang ada di Sumatera Selatan ini hewan kurbannya, walaupun sudah ada SKKH-nya, hasil vaksinnya, tapi dalam perkembangannya kita tidak tahu bahwa di lingkungan tersebut ada virus lain atau ada cacing, sehingga biasanya ada cacingnya itu di hati ya Pak ya. Ya, sehingga sebulan sebelum kita melaksanakan kurban, itu kita sudah turun, sudah mengajak seluruh kabupaten kota, petugas kabupaten untuk melakukan pemeriksaan di kandang-kandang atau di pedagang bagi hewan yang disiapkan untuk kurban, baik itu sapi maupun kambing. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tidak semata-mata langsung aman terus itu enggak, kita lakukan pemeriksaan. Jadi berulang-ulang pemeriksaannya. Pisesnya kita ambil, kita cek. Kalau misalnya dari 100 sapi itu kita ambil sampel, mungkin ada 5 sapi yang kita ambil pisesnya, kita cek. Begitupun juga setelah atau pada saat penyembelihan, kita juga periksa dalamannya. Itu apakah ada cacing pita atau ada hal-hal lain. Nah, itu kita lakukan. Kalau misalkan hewan itu setelah disembelih kemudian di hatinya itu ditemukan cacing pita seperti itu, apakah itu hatinya itu dibuang saja atau secara keseluruhan bahwa hewan itu tidak bisa dikonsumsi begitu? Sebenarnya cacing pita itu adalah penyakit pada
yang menggerogoti sapi tersebut. Betul. Tapi tidak menjadi atau terbawa atau yang akan menjadikan manusia. Cuman tentunya pengolahannya yang pengolahannya. Oke. Pengolahannya misalnya kalau ada terindikasi di situ ada cacing pita, mungkin hatinya itu kita lihat. Apakah harus kita skip, kita buang, atau kita lebih condong kepada pemanfaatan yang tempat cacing pitanya kita buang, atau itu kita lihat di lapangan. Tapi yang jelas cacing pita, cacing yang menyerang itu tidak menjadi salah satu syarat bahwa itu hewan itu tidak boleh, tidak layak untuk dikonsumsi, begitu, seperti itu. Dan tidak sah untuk kurbannya, enggak. Iya. Cuman kita hanya menghindari. Hanya menghindari aja. Kita hanya mengajak bahwa situ semuanya harus. Ya. Walaupun misalkan itu sapinya ditemukan di hatinya itu ada cacing seperti itu, tapi tetap masih bisa layak dikonsumsi dan bagian yang terjangkit itu hanya dibuang gitu, seperti itu. Makanya kita dari jauh hari mengambil fesesnya. Kita uji laboratorium apakah ada. Iya. Kalau memang ada sapi yang kemungkinan dia terserang oleh cacing, itu masih kita bisa kita obatin. Tetapi kalau udah 2 minggu, udah nggak bisa lagi karena obatnya itu tidak bisa langsung diserap, sehingga masih terakumulasi. Ya, oke. Itu. Tapi kalau tuh misalkan dikaitkan dengan cuaca yang sekarang ini kan, ada musim hujan, kemudian ada musim panas, itu berpengaruh juga nggak terhadap kesehatan sapi ataupun hewan kurban itu? Namanya pancaroba. Kemarin awal tahun kita tahu hampir di seluruh Indonesia itu ada PMK lagi. Tapi kita sudah lakukan vaksin. Kita sudah 25.000 vaksin sapi yang ada di Sumatera Selatan dan akan menjadi 50.000 pada akhir tahun. Ini merupakan salah satu antisipasi. Dan sekarang tidak ada lagi yang hampir di seluruh Indonesia ada yang terserang PMK. Nah, ini tentunya merupakan antisipasi awal kita sehingga pada saatnya nanti kita akan selalu menyiapkan hewan-hewan yang sehat. Tapi secara ini berpengaruh nggak Pak terhadap kesehatannya? Kalau PMK, tadi udah saya sampaikan, PMK atau LSD itu memang ada penurunan daya makannya, konsumsi makannya. Tetapi kalau dia sudah sembuh, dia akan kembali lagi. Nah, dan untuk hewan kurban tentunya yang sudah adalah hewan yang sehat. Betul. Tapi ada satu syarat lagi. Nah ini pemirsa dimanapun berada. Umur belum tentu menjadi suatu patokan. 2 tahun atau misalnya. Tapi penggantian gigi itulah salah satu patokan yang mutlak. Betul. Nah ini mungkin pemirsa juga dimanapun berada, ini harus digarisbawahi. Tidak hanya gede, dhuwur atau gede dhuwur, gede besar, tapi dia masih muda. Mudanya kenapa? Karena giginya itu belum lepas menjadi gigi permanen. Kayak bayi gitu loh. Nah sapi itu ditandakan dengan gigi serinya, itu akan copot dan dia akan diganti dengan gigi yang memang sudah permanen. Itu syaratnya. Walaupun dia belum 2 tahun, tapi giginya sudah lepas dan sudah berganti, sudah berganti, sah. Tapi kan itu juga bisa ketika pembeli mau melakukan pembelian hewan kurban itu kan bisa dilihat dari administrasinya seperti itu ya Pak. Tapi kadang-kadang. Kadang-kadang bisa lepas gitu seperti itu. Jadi gini. Kita tahan dulu Pak jadi gininya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Sumbangsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini, Pak. Jadi gini, jadi gininya itu seperti apa tuh Pak? Kalau misalkan kan ada tadi sapi, walaupun misalkan secara legalitas di administrasinya sudah tercantum seperti itu, tapi itu
menjamin bahwa sapi itu sudah berumur dan memenuhi syarat, atau seperti apa, atau harus ada kejelian dari pembelinya begitu, seperti itu? Jadi gini, pemirsa dimanapun berada, jadi memang kalau kita sudah niat untuk berkurban, tentunya kurban yang kita lakukan itu juga harus bermanfaat dan diterima sebagai amal ibadah. Betul. Nah, ada beberapa syarat tadi sudah disampaikan, harus sehat, Ya. kemudian gagah, gemuk, tidak cacat, dan satu lagi cukup umur Cukup atau memang sudah masuk kriteria. Manusia akan diterima amal ibadahnya dan sudah dihitung itu setahakil balik, Betul. ya kan? Sapi kalau dia akan menjadi kurban, itu kadang-kadang berpatokan umur 2 tahun. Ya. Tetapi itu bukan patokan yang mutlak. Oke. Patokan yang mutlak adalah pergantian gigi. Nah ini, kami setiap tahun masih mendapatkan di tempat-tempat yang berkurban maupun di masjid, di itu bahwa umur daripada atau sapi yang akan dikuburkan belum sah. Oke, dilihat dari giginya. Dari giginya. Belum tanggal. Belum tanggal Oke. dan belum ganti. Belum nah ini, ganti. walaupun dia umurnya 2 tahun tapi belum tanggal, itu tidak sah. Oke. Tapi bagaimana Tapi masyarakat walaupun Oke. belum 1-2 tahun dan sudah tanggal, itu bisa. Oh, Nah, oke. untuk itu tentunya saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pengurus masjid dan alim ulama yang ada di masjid dan masyarakat yang ingin berkurban, tolong dilihat daripada persyaratan poelnya. Poelnya itu atau gigi Giginya. berganti. Karena itu ialah menyebabkan syarat mutlak. Tidak umur, tapi poel atau gigi. Nah ini, jadi kalau misalnya dia belum cukup umur atau giginya belum poel, itu bukan kurban, tapi sedekah. Sedekah. Iya. Oke. Tapi masyarakat bagaimana untuk mengetahui bahwa gigi sapinya itu sudah tanggal dan sudah berganti? Itu gimana? Satu, nih pemirsa, belilah di tempat yang memang sudah menjadi atau terdaftar. Nah ini dimanapun, kabupaten kota dimanapun. Satu. Kedua, di itu bisa nanti kalau kita dapat informasi secara administrasi ini 2 tahun itu, tapi sapi yang kita akan beli itu minta cek giginya. Itu aja. Minta cek giginya. Kalau udah itu udah aman lah. Insya Allah. Nah itu juga kita dari pemerintah melalui Pak Gubernur menyampaikan agar itu tadi dari jauh-jauh. Makanya sebulan sebelum itu kita sudah harus turun ke lapangan untuk menyampaikan kepada pedagang, peternak bahwa ini tidak masuk umur, kalau umurnya itu tolong disingkirkan dan dijual tahun besok. Oke. Itu sudah kita lakukan. Berarti pemerintah sudah melakukan screening sebelumnya. Justru itu kita ini kan merupakan rutinitas. Betul. Dan tentunya ada beberapa hal perbaikan-perbaikan. Dan ini sudah kita lakukan. Walaupun demikian, karena 5.000 di Palembang ini ada 1.000 lebih masjid. Kalau kita hitung satu masjid 2 ekor saja, udah 4.000. Belum di komplek. Ya kan? Belum di komplek, belum yang dibawa ke dusun atau di kelurahan. Biasanya kan arisan-arisan nih. Satu komplek itu ada 2, ada 3. 5.000 tuh lebih. Nah tentunya dengan populasi yang begitu banyak, perlu harus kehati-hatian juga. Petugas kita mungkin kurang, tapi juga kami, pemerintah mengajak masyarakat juga untuk lebih memberikan informasi kalau kita tahu itu. Tidak hanya umur, tapi poel gigi atau lepasnya gigi, pergantian gigi itulah syarat mutlak itu. Di samping dari kesehatan, tidak cacat itu. Ya kalau secara fisiknya dia tidak cacat, cacat fisik mungkin itu udah masuk. Tapi untuk umurnya dan tanggal giginya ini agak masyarakat masih belum terlihat jelas dia memahaminya seperti itu ya. Makanya
yang ingin berkurban, belilah sapinya di tempat yang jelas. Di tempat kandang-kandang yang memang sudah terdaftar. Di Sumatera Selatan, di Palembang ini lebih kurang ada 200 kandang 200 yang sudah kandang. terdaftar. Okay. Nah itu sudah lengkap. Jadi bukan kami mengelarang untuk membeli pada lokasi-lokasi yang Di luar dadakan. tadi. Tapi itu mohon maaf dan mohon ini kepada seluruh pemirsa, kita tidak bisa meyakinkan atau memberikan rekomendasi bahwa apa yang dijual di situ adalah sesuai dengan kualitas, sesuai dengan syarat-syarat. Betul. Kenapa? Karena kalau dia terbuka, itu hewan hidup. Banyak hal yang akan kita lihat di situ. Dari mulai makanannya apakah layak, minumannya apakah layak, kebersihan apakah layak, kemudian juga udaranya juga apakah tidak mengganggu. Ya kalau debunya banyak di situ, manusia aja batuk. Nah itu misalnya. Makhluk hidup itu sudah makannya nggak bagus, minumannya nggak higienis, ditambah lagi udaranya nggak bagus, hujan mungkin, ya akhirnya batuk. Kalau batuk sakit kan berarti. Berarti kalau misalkan kita mau untuk berkurban, berarti kurbannya itu harus aman, sehat dan berkah mungkin seperti itu. Amannya dilihat dari secara administrasinya, apakah dari ada surat keterangan sehatnya, kemudian dari secara historinya, umurnya, tanggal giginya, apakah itu sudah atau belum, kemudian dari apa istilahnya dari kesehatannya juga itu apakah sudah memenuhi dan apa istilahnya semuanya itu sudah komplit bahwa hewan ini sudah memenuhi persyaratan untuk kurban begitu seperti itu. Ada satu lagi. Apa tuh? Bahwa kita harus membidanakan binatang. Jadi memanusiakan manusia gitu. Oke. Nah ini membinatangkan binatang. Maksudnya? Jadi gini, bahwa itu makhluk hidup. Makhluk hidup ini tetap punya, walaupun mungkin itunya, tetap punya perasaan. Nah, itulah yang namanya bagaimana kita menyembelihnya dengan baik. Betul. Jadi tidak sembarangan. Mungkin makanya sapi kalau kita lihat viral, kadang-kadang itu mungkin udah terasa ini bahaya ini. Mereka ngikatnya aja mungkin itu. Nah, itu ada juru sembelih halal namanya. Oh, juru sembelih halal. Oke. Itu binaan dari pemerintah provinsi. Iya. Dan itu merupakan asosiasi juga yang kita sama-sama membinanya. Juleha namanya. Juleha. Bagus kan namanya Juleha? Bagus namanya. Apa tuh? Juru sembelih halal. Oh iya. Itu udah lama berarti ya? Udah di seluruh provinsi sudah hampir ada semua. Nah, bagaimana bahwa cara penyembelihan. Jadi enggak cuma sekali selesai. Itu tidak akan terasa. Dan menyebabkan itu hewan itu halal gitu ya Pak untuk dikonsumsi. Bukan halal, bahwa dia nyaman. 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 Ya hewan itu juga kan ngerasa, wah saya mau disembelih nih. Udah sembelih, pisaunya tumpul, itunya juga berapa kali gitu, dan tidak kena lagi. Itu ada titik-titiknya. Cuman satu tarik aja udah selesai. Itu Juleha namanya. Nah, ya baik Bapak, terima kasih karena ini berbenturan dengan waktu. Demikian Pak. Terima kasih. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.